6 momen insaf villain setelah mendapatkan hidayah. Welcome back to Hotlist sama gue Pepau. Yang pertama, Loki, Marvel Cinematic Universe. Dari fase pertama hingga fase kedua MCU, Loki selalu digambarkan sebagai karakter yang jahat. Ia membenci saudaranya, mengkhianati bangsanya, dan berusaha untuk menaklukkan bumi. Tapi ternyata ada hal lain di balik itu semua. Loki sebenarnya masih memiliki nurani. Terbukti saat di film Ragnarok nih, ia berhasil berkonsiliasi dengan kakaknya, lalu membantu menyelamatkan warga Asgard. Di Infinity War, ia berkorban hingga tewas di tangan Thanos. Dan terakhir di serialnya, Loki terlihat lebih lembut terutama menyangkut varian versi perempuannya. Hingga terungkap isi hati Loki sesungguhnya, yaitu ia hanya ingin menjadi sosok yang diakui. Yang kedua, Gru, Despicable Me. Dari keinginan untuk mencuri, cara jahatnya memperlakukan orang lain, hingga rumahnya yang tampak menghantui, Gru dicap sebagai penjahat dan dia puas dengan itu. Semua berubah saat Gru memanipulasi 3 bocah kecil untuk membantunya mencuri bulan. Dia belajar bagaimana menjadi tidak mementingkan diri sendiri, sensitif, dan belajar apa artinya menjadi orang baik. Pada akhirnya, Gru dan motifnya benar-benar berubah, dan pemirsa menikmati perubahan karakternya sambil tetap menikmati kepribadian lucu Gru. Yang ketiga, Megamind dari film Megamind. Megamind diperkenalkan sebagai penjahat, dan dia bangga dengan gelar itu. Dia sangat ingin menjadi penjahat sampai-sampai waktu ia menyangka telah membunuh pahlawan utama kota. Megamind mulai melatih orang lain untuk menjadi pahlawan kota baru. Dengan cara ini, Megamind dapat terus menjadi penjahat dan melawan kebaikan. Namun, segalanya berubah ketika pahlawan yang dia pilih, Hal, mengambil peran jahat dan mulai membuat kekacauan di kota. Merasa bertanggung jawab, Megamind harus menghentikan Hal sebelum dia melakukan kerusakan. Dan dengan melakukan itu, dia menjadi pahlawan yang tidak disengaja menyelamatkan kota. Di akhir, ia belajar bahwa dari hati kecilnya ada kebaikan dan dengan itu, ia kini memanfaatkan kejeniusannya untuk kepentingan orang lain. Yang keempat, Dr. Octopus, Spider-Man 2, dan No Way Home. Dr. Octopus adalah penjahat utama dalam film Spider-Man kedua. Dia telah melakukan banyak hal buruk, termasuk membunuh kru medis, menculik beberapa wanita, dan menyerang Peter Parker. Namun, jauh di lubuk hati ada Dr. Otto Octavius, ilmuwan baik hati yang terobsesi dengan penelitiannya. Tapi semua kejahatannya ia lakukan atas kendali dari chip yang mengontrol tentakel robotnya, AI. AI tersebut mengambil alih kesadarannya sehingga tindakannya pun terkorupsi. Namun saat AI tersebut berhasil dinonaktifkan, Otto pun kembali normal. Dan di akhir kisah, baik di Spider-Man 2 maupun di No Way Home, Dr. Octopus membantu Spider-Man. Yang kelima, Orochimaru dari film Naruto. Saat Naruto pertama kali keluar, kita pasti melihat Orochimaru sebagai salah satu penjahat yang paling menakutkan. Mulai dari serangannya saat ujian Chunin, lalu membunuh Hokage ketiga, dan hingga sempat mengkhianati bangsanya sendiri. Orochimaru mengalami perkembangan karakter yang mengejutkan. Di akhir Shippuden, ia pun bertindak heroik. Dan kini di Boruto, Orochimaru lebih dikenal sebagai karakter baik, bahkan mendidik anaknya dengan baik. Yang terakhir, Zuko, The Last Airbender. Dalam perjalanan kisahnya, Zuko adalah pangeran yang terbuang karena kecerobohannya. Ia pun harus memburu sang avatar demi menebus dosanya tersebut. Berulang kali gagal mendapatkan Aang, di satu titik Zuko belajar tentang tanggung jawab dan kebaikan. Sempat mengalami konflik batin tentang siapa yang harus ia bela, tapi pada akhirnya Zuko memilih kubu Avatar dan membantu mengalahkan negara api dalam upaya mereka menguasai dunia. Di akhir, Zuko pun menjadi Raja Api baru yang memiliki misi mengembalikan keseimbangan dunia bersama sang Avatar. Oke, cukup sekian Hotlist kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya sama gue Pepau. Bye-bye!